Istaidu doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran. Adakah hari ini yang tidak masuk? Rifat? Ada. Oh, ada siapa? Wirna. Oh, Wirna. Wirna kenapa tidak masuk, Wirna? Sakit, Pak. Pada pertemuan kemarin, kira-kira kita mempelajari materi apa? Elastisitas. Apa itu elastisitas? Ya, Pak. Ya, Caca, apa elastisitas? Membuat suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Iya, berikan tepuk tangan. Materi hari ini masih berkaitan dengan materi elastisitas, yaitu tentang hukum. Untuk mengetahui apa sih penerapan hukum Hooke atau benda elastis yaitu pegas, silakan perhatikan tayangan video berikut ini. Kira-kira tayangan video apa ini? Anak kecil yang sedang melompat-lompat di atas kasur. Apa ya yang menyebabkan anak itu bisa melompat-lompat di atas kasur? Ada yang bisa menjawab? Oh iya, silakan San. Karena di dalam kasur terdapat pegas. Oh, pegas ya. Pegas kan termasuk benda elastis. Nah, Jadi ketika anak tersebut melompat di atas kasur, pegas tersebut mengalami tekanan dan saat kemudian akan kembali ke bentuk semula. iya, berikan tepuk tangan. Ayo. Tujuan pembelajaran kali ini pada pembelajaran kegiatan hari ini tentang hukum Hooke, yaitu setelah mengikuti pembelajaran melalui model pembelajaran program based learning, melalui tayangan video, informasi dan juga nanti praktikum menggunakan pegas, diharapkan peserta didik atau kalian mampu satu menganalisis hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang ya dengan melakukan praktikum. Kedua, mengolah dan menyajikan hasil percobaan ke dalam bentuk grafik sehingga kalian mendapatkan grafik hubungan antara gaya dan juga pertambahan panjang. Yang ketiga adalah menyimpulkan dan mempresentasikan hasil percobaan. Kemudian materi hukum Hooke ini juga berkaitan dengan materi pertemuan selanjutnya tentang energi potensial elastisitas dan juga susunan pegas. Di ujian-ujian masuk perguruan tinggi juga banyak soal-soal yang keluar yang berkaitan dengan hukum Hooke. Maka bagi kalian yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, perhatikan baik-baik materi tentang hukum Hooke. Jelas ya? Bapak mau apa nih? Pegas kan ya? Ada dua pegas. Bagaimana pegas pertama kalau misalkan Bapak beri beban? Apa yang terjadi? Bertambah panjang kan ya? Bertambah panjang. Kemudian bagaimana pegas yang kedua juga ketika Bapak beri beban? Bandingkan pertambahan panjang dengan yang pertama, sama apa beda? Nanti kita teliti apa yang menyebabkan pertambahan panjang pada pegas berbeda walaupun diberi gaya yang sama. Nah, pulpen di dalamnya ada apa ini? Pegas. Perlu gaya besar nggak untuk memberikan tekanan pada pulpen ini? Nah, bedakan dengan apa yang ada di kendaraan bermotor. Ini adalah tayangan video tentang apa? Balap motor ya. Jalanan tidak rata, kemudian mengalami getaran-getaran, melompat mengalami getaran, dia bisa terbang, terapung, tapi tidak merasakan getaran yang sangat besar. Kita akan meneliti besaran apa yang terdapat pada pegas ya, yang menyebabkan bahwa ketika diberikan gaya tidak mengalami pertambahan yang sangat besar dan juga dia tidak mengalami goncangan yang sangat tinggi. Bapak sudah membagi kelompok kepada kalian kan ya? Kelompok satu mana? Ya, siapa aja anggotanya? Panji, Rifat, Reza, Fatah, Hisam, dan Hasan. Ya, kelompok 5. Siapa saja? Ubay, Sandi, Nabil, Dina, Aisyah, Bella, dan Naswa. Ya, sudah ya, semuanya sudah terbentuk kelompok secara tertib ya. Silakan perwakilan kelompoknya untuk mengambil alat-alatnya ke depan, silakan. Ya, 2 orang, silakan diambil alat-alatnya. Duduknya bagian sudah. Ya. Sudah semuanya mendapatkan alat dan bahannya. Bapak akan membagikan LKPD. Nah, lembar kerja peserta didik ya. Di dalam LKPD ini ada rangkuman, ada panduan kalian dalam melakukan praktikum. Silakan dibaca dengan sesama dan dengan benar ya. Bapak bagikan LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya lembar peserta didiknya ya tentang percobaan hukum ya. Dibaca silakan ya teman-teman kelompoknya ya. Nah, ini lembar kerja peserta didiknya, silakan dipelajari ya. Silakan dirancang alatnya sesuai dengan petunjuk yang ada di praktikum. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Ya, gimana?
Oh, yang klaimnya ya, silakan perhatikan ya. Nah, ininya diputar dulu, dilonggarkan ya. Dilonggarkan biar dia bisa masuk ke dalam batang statifnya. Nah, kemudian sudah pas, silakan dikencangkan. Bisa dilanjutkan? Ya, ya lanjut. Ya, oh nanti ini pegasnya diukur dulu ya, baru nanti dipasang di sini ya. Nah, pasang. Nah, nanti diukur panjang bulan-bulan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Ya. Ya, siapa yang mengukur? Ada yang mengukur, ada yang mencatat. Siapa yang mencatat datanya? Ya, yang mencatat data. Rifat, silakan dipersiapkan datanya. Ya, silakan penggarisnya. Nah, silakan diukur panjang pegas 16. Berapa? 16 cm panjang mula-mula 16. Silakan dituliskan di tabelnya ya, Rifat ya. Panjang awal. Ya, silakan ini. Mengukur. Panjang awal sudah tadi. Nah, silakan diganti beban berapa? Bebannya berapa ini? Bebannya 30 gram atau 0,3 kg ya, 0,3 Newton ya. Ya, silakan diukur. Sampai diam dulu dia, jangan sampai gerak-gerak, dipegang. Oh, tapi jangan ditekan ya, jangan ditarik. Nah, ulah lepaskan lagi, Cak. Up ya. Ya. Dapat berapa panjang setelah diberikan beban? 20,8 cm. Ya, silakan masukkan ke tabelnya, Wi. Ya, panjang setelah diberikan beban 30 gram, 28,8 cm. Kamu cari nanti pertambahan panjangnya berapa? Ya. L akhir dikurangi tadi panjang mula. Ya, bagus. Silakan berdiskusi, silakan dituliskan hasilnya, bekerja sama ya dengan baik ya. Jika sudah tugas pertama bisa diganti tugas kedua nanti ya. Silakan bekerja dengan semangat dengan temannya ya. Kerja kelompok, silakan diskusikan. Sambil kalian bekerja berdiskusi, Bapak akan melakukan penilaian ya. Melakukan percobaan sudah didapat? Ya, sudah ditulis ya? Ya, Jadi silakan konstanta. Dua ya. Ya, silakan lakukan pengukurannya. Konstanta pegasnya jadinya Kan 25. Diskusikan ya dengan teman kelompoknya. Yang awalnya 12 sampai 12. Bapak akan melakukan ujian untuk menentukan kelompok mana yang akan melakukan presentasi pertama. Perhatikan baik-baik ya. Baik, yang presentasi pertama yaitu kelompok 2. Berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Fadila dari kelompok 2. Mempresentasikan data hasil percobaan pegas. Kesimpulannya, hasil percobaan pegas tersebut, pegas yang pertama memiliki konstanta yang lebih kecil karena lebih lentur, sehingga mengalami pertambahan panjang lebih besar. Sedangkan pegas yang kedua memiliki konstanta yang besar karena lebih kaku, sehingga mengalami pertambahan panjang lebih kecil. Ya, berikan tepuk tangan. Dari kelompok yang lain adakah yang ingin berikan pertanyaan terhadap presentasi kelompok 2? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurnia dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan kenapa konstanta pegas pertama lebih kecil daripada konstanta kedua. Ya, terima kasih. Ya. Karena pegas pertama memiliki lebih lentur karena konstanta yang lebih kecil, sehingga ketika diberi gaya akan bertambah panjang. Sedangkan pada pegas yang kedua memiliki tingkat kekalan yang lebih tinggi. Tingkat kekakuan yang lebih tinggi, ketika diberi gaya tidak mengalami pertambahan yang lebih besar. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, kelompok 5 silakan. Perkenalkan, nama saya Dela dari kelompok 5. Saya ingin menanyakan apa makna konstanta pegas. Ya, silakan boleh dijawab langsung kelompok 2. Baik, makna konstanta pegas merupakan besaran fisis yang menyatakan tingkat kekakuan. Semuanya sudah melakukan presentasi, baik dari tadi pertama kelompok 2, kemudian dilanjutkan kelompok 3, kemudian kelompok 4, 5 dan ditutup oleh kelompok 1. Semuanya sudah melakukan presentasi. Untuk lebih jelasnya, marilah simak pemaparan materi dari Bapak mengenai hukum
hook yang telah kalian tadi lakukan percobaan. Kalau bentuk ya menganalisis hubungan antara gaya yang meregangkan pegas dengan pertambahan panjang pada daerah elastis. Jadi syaratnya ada daerah elastis. Nah, hasil penyelidikannya dinyatakan dalam sebuah hukum yang dikenal dengan nama apa? Hukum. Ya, yang itu kita pelajari sekarang. Apa yang didapatkan? Apa katanya kata hook? Bahwa suatu benda, besarnya pertambahan panjang yang dialami akan sebanding dengan apa? Dengan gaya yang bekerja. Semakin besar gaya yang bekerja, maka semakin besar juga pertambahan panjang yang dialami oleh pegas tersebut. Jelas? Jika dibuat dalam sebuah persamaan didapat F sama dengan min dikali K dikali delta X. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Cukup? Itu ya materi tentang hukum. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Jika tidak ada, silakan kalian kerjakan soalnya ya. Untuk Bapak melakukan penilaian kognitif. Silakan. Ya, silakan dikerjakan. Selesai waktunya, silakan dikumpulkan kembali. Ya. Silakan dikumpulkan. Ya. Silakan dikumpulkan. Ya. Pembelajaran yang kita lakukan hari ini ya. Terima kasih tadi sudah melaksanakan pembelajaran dengan semangat ya, melakukan percobaan, melakukan penelitian dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Dari hasil tadi yang telah kalian dapatkan, kelompok 2 memperoleh nilai tertinggi. Berikan. Bapak berikan hadiah reward untuk kelompok 2. Setelah tadi yang kita lakukan pembelajaran ya, kita akan lakukan refleksi kira-kira kegiatan apa yang paling menyenangkan. Ya silakan Naswa. Pada tahap praktikum dengan menggunakan pegas, Pak. Oh iya, benar. Ya. Terakhir kita marilah menarik kesimpulan terhadap pembelajaran kegiatan mengenai hukum. Ya. Apa yang bisa kita simpulkan dalam pembelajaran kali ini? Pak. Ya silakan Dias. Semakin besar gaya yang diberikan pada pegas, maka pegas akan mengalami pertambahan panjang semakin besar. Iya, benar. Semakin besar gaya yang diberikan, maka pertambahannya semakin besar. Ada lagi kesimpulan yang didapat pada pembelajaran ini? Saya Pak, Ya silakan Dikmat. Besar gaya sebanding dengan pertambahan panjang pegas dan grafik hubungan gaya dan pertambahan panjang berbentuk garis lurus linear. Iya, benar. Ada lagi kesimpulan yang didapat? Saya Pak, Ya silakan Banji. konstanta pegas itu merupakan besaran fisis yang menyatakan kekakuan suatu pegas. Semakin besar konstanta pegasnya, maka semakin sulit, semakin sukar juga ketika dikenai gaya, semakin dikit dia pertambahan panjangnya, semakin lentur atau semakin dikit konstanta pegasnya, semakin jadi dia pertambahan panjangnya akan semakin besar ketika diberi gaya. Ya berikan terus. Ya, itu kesimpulan pembelajaran kita kali ini bahwa gaya dengan pertambahan panjang pegas sebanding semakin besar gaya semakin besar pertambahan panjang pegas. Kemudian grafik hubungan antara gaya pertambahan panjang pegas berupa garis lurus linear memiliki kesebandingan. Yang terakhir konstanta pegas merupakan besaran fisis yang menyatakan tingkat kekakuan sebuah pegas. Baik, terima kasih atas partisipasinya ya, atas pembelajaran kali ini cukup menyenangkan. Ya, baik, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian pegas dan juga energi potensial elastis.